Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, sebelum kita memulai segala aktivitas, sekecil apapun itu, jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Khususnya bagi kita umat muslim, awali setiap langkah dengan menyebut namanya, agar senantiasa berada dalam lindungannya. Doa bukan sekedar ritual, tapi perisai pelindung gaib yang melindungi kita dari hal-hal yang tak terlihat. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang kadang tak kita sadari keberadaannya. Mereka bisa hadir kapan saja, terutama saat kita lengah, lupa berdoa, atau merasa terlalu percaya diri. Percayalah, banyak kejadian aneh dan tak masuk akal terjadi hanya karena seseorang lupa berdoa sebelum melangkah. Jangan sampai pengalaman kelam yang ada dalam kisah ini, yang akan saya ceritakan, terjadi pada dirimu juga. Ingat selalu sahabatku, berdoalah sebelum beraktivitas, agar kita terhindarkan dari mara bahaya dan gangguan dari bangsa makhluk halus yang bisa terjadi di mana dan kapan saja. Malam itu, tak ada yang tampak berbeda bagi Pak Pri. Seperti biasa, ia mendorong gerobak baksonya menyusuri jalan-jalan kecil di kampung, dengan suara khas dentingan mangkuk yang dipukul-pukulnya. Suara itu jadi penanda bahwa si tukang bakso langganan telah datang, memanggil orang-orang keluar dari rumah untuk menikmati semangkuk bakso hangat. Tapi malam itu sesuatu terasa ganjil. Jalan yang biasa dilaluinya setiap hari tiba-tiba terasa lebih panjang. Rumah-rumah di sepanjang jalan tampak begitu asing, sunyi, dan gelap. Pak Pri mengerutkan dahi, mencoba mengenali sekitar. Lah, ini orang pada kemana? Biasanya ramai, kok malam ini sepi banget ya? Bisiknya, pelan, sambil terus mendorong gerobak, berharap orang-orang keluar dan membeli baksonya. Ia tiba di sebuah persimpangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rasa penasaran bercampur dengan harapan agar dagangan baksonya ada yang membeli, membuatnya memutuskan berbelok ke jalan itu. Jalanan terlihat tampak gelap, hanya disinari cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Suara binatang malam perlahan menghilang, hanya menyisakan desiran angin dingin yang seolah berputar mengelilinginya. Sunyi, sepi, mencekam. Rumah-rumah di sepanjang jalan itu tampak tak berpenghuni. Jendela-jendela tertutup rapat, pintu terkunci, dan lampu-lampu berkedip tak pasti. Namun, ada yang aneh. Kampung itu terasa hidup, seolah ada kehadiran yang tak terlihat, tapi begitu terasa kuat. Seketika, bulu kuduk Pak Pri berdiri. Biasanya, jam segini anak-anak pada nongkrong. Lah, ini kok sepi banget? Kampung mati? Apa gimana ya? Bisiknya mulai tidak tenang. Ia berhenti, kemudian memukul mangkuk baksonya dengan sendok sambil menawarkan baksonya. Namun anehnya, tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali menyapanya dari kejauhan. Tapi tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok pria tua. Langkahnya pelan, wajahnya pucat, matanya sayu. Pria tua itu berkata, "Pak, bikinkan satu mangkuk." Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Pri menyajikan semangkuk bakso untuk pria tua itu. Uap panas mengepul dari mangkuk, membaur dengan udara dingin malam. Namun, saat pria tua itu menyentuh tangannya, Pak Pri heran. Tangan pria tua itu terasa sangat dingin. Setelah menghabiskan baksonya, pria tua itu bangkit tanpa sepatah kata pun. Ia menyerahkan uang tanpa meminta kembalian, lalu perlahan berjalan menuju deretan rumah-rumah kosong dan menghilang di telan gelapnya malam. Pak Pri masih dalam keadaan bengong sambil menatap ke arah pria tua itu yang berjalan pergi. Lalu ia menunduk melihat uang pembayaran yang tadi diberikan. Betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa yang ia pegang bukanlah uang, melainkan dedaunan yang sudah kering. Pak Pri seketika panik dan kebingungan,
tapi ia mencoba menenangkan diri untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia lalu kembali mendorong gerobaknya, melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana kampung itu mulai berubah. Rumah-rumah yang sebelumnya tampak normal, kini menjelma menjadi bangunan tua yang rapuh, kotor, kusam, dan menyeramkan, seolah telah lama ditinggalkan. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, padahal tak ada hembusan angin. Langkahnya melambat. Pak Pri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya, ini kampung apaan? Kok bisa berubah gini? Tadi nggak seperti ini, pikirnya, mulai panik. Pak Pri kini sadar, ia tidak sedang berada di kampung biasa. Ia mencoba berbalik arah, namun jalan yang tadi dilaluinya telah berubah menjadi jalan setapak sempit yang mengarah ke hutan yang sangat gelap. Dalam keadaan panik, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar panggilan dengan nada suara lembut. Seketika membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Pak Pri refleks menoleh dengan cepat. Namun, tak ada apa-apa. Yang ada hanya bayangan gelap dan suara desiran angin malam yang menerpa dedaunan. Dadanya terasa sesak. Ia bisa merasakan bahwa ia benar-benar ada yang mengawasinya. Suara-suara mulai bermunculan, mulai dari gesekan langkah kaki, tawa anak-anak, dan bisikan pelan dari balik dingin dan gelapnya malam. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Tolong, saya cuma tukang bakso. Saya nggak ada niat untuk ganggu kalian." Pak Pri tak mampu lagi menahan rasa takutnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari, mencoba mencari jalan keluar dari perkampungan itu. Namun, anehnya, meskipun sudah berlari sekuat tenaga, ia tetap saja berada di tempat yang sama. Lingkungannya tak berubah. Ia masih berada di kampung itu, seolah-olah ia terjebak di dalamnya. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah persimpangan. Pak Pri terhenti sejenak sambil memegang dadanya. Napasnya terasa sesak dan kakinya gemetar tak karuan. Namun, belum juga napasnya kembali normal dan rasa lelahnya reda, tiba-tiba dari arah kiri terdengar lagi suara yang sama. "Pak, ayo main sama kami." Suara itu diiringi cekikikan menyeramkan, nyaring dan menggema di antara pepohonan, membuat Pak Pri semakin ketakutan. Dengan rasa takut yang luar biasa, Pak Pri pun menoleh ke arah asal suara itu. Namun, di tengah kepanikan, tanpa sadar ia mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Ajaibnya, seketika matanya melihat cahaya yang dikenalnya. Lampu jalan menuju kampung asalnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekuat tenaga ke arah cahaya itu. Suara tawa dan bisikan masih membuntutinya. Tapi seiring dengan semakin dekatnya ke cahaya lampu itu, suara-suara itu pun pelan-pelan mulai menghilang. Angin malam kembali berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar lagi. Pak Pri mencoba kembali menoleh ke arah di mana kampung yang baru saja ia tinggalkan. Namun kampung itu lenyap. Tak ada jejak, seolah tak pernah ada. Pak Pri terduduk di pinggir jalan, kakinya lemas, tubuhnya gemetar tak karuan, napasnya yang terasa sesak. Ia menatap jauh ke arah kegelapan, lalu berbisik pelan. Ternyata, kampung setan itu nyata adanya. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku." Sejak malam itu, Pak Pri tak pernah lagi melewati jalan yang sama. Ia selalu memilih rute lain, meskipun lebih jauh dan melelahkan. Belakangan, setelah menceritakan pengalamannya kepada seorang sesepuh kampung yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian, barulah ia tahu kampung itu bukanlah kampung biasa. Menurut sang sesepuh, kampung itu hanya muncul bagi mereka yang tersesat, atau yang dipanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kampung itu akan muncul saat pikiran sedang kosong, saat hati sedang bimbang, dan jiwa seseorang sedang rapuh. Dan sekali seseorang itu masuk terperangkap di dalamnya, tak selalu ada jalan keluar dari perkampungan gaib itu. Pak Pri sangat beruntung bisa kembali pulang, karena tidak semua orang
mampu dan bisa terlepas dari kekuatan belenggu kampung gaib itu. Namun satu hal yang kini terus menghantuinya. Suara anak-anak itu samar-samar masih terngiang-ngiang di benaknya. "Kami masih di sini, Pak.